Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad Fauzi. Saya dari Prodi Ahwalus Syahsiah Hukum Keluarga semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah hukum tata negara yang berjudul tentang hak asasi manusia. Latar belakang. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan, yang terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak kita hidup tidak sendirian dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Hak ini sangat mendasar atau asasi fundamental sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, dan gender. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan HAM? 2. Apa saja bentuk-bentuk HAM itu? 3. Apa saja lembaga perlindungan HAM? 4. Bagaimana upaya penegakan HAM? C. Tujuan penulisan. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan HAM. 2. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk HAM. 3. Untuk mengetahui lembaga-lembaga perlindungan HAM. 4. Untuk mengetahui upaya penegakan HAM. D. Pengertian dan hakikat hak manusia. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan. Hak terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, ataupun negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangannya, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah atau aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak, kepentingan umum. Karena itu pemenuhan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM atau kewajiban asasi manusia dan TAM, tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.
Bentuk-bentuk hak asasi manusia secara universal. Pembagian hak asasi manusia adalah sebagai berikut. A. Hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. B. Hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya. C. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang disebut right of legal equality. D. Hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih atau memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara, peradilan, dan perlindungan atau prosedural rights, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. F. Instrumen HAM yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terwujud dalam 5 sila merupakan landasan bagi pengembangan hak asasi manusia. Pancasila, terutama sila kedua, menjadi dasar normatif bagi pengembangan hak asasi manusia. Sila kedua Pancasila memberikan pedoman bahwa bangsa Indonesia mengakui sepenuhnya persamaan harkat dan martabat manusia. B. Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 terdapat sesuatu pernyataan yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa dalam jiwa bangsa Indonesia sudah tertanam bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara universal, semua bangsa menginginkan adanya kemerdekaan dan kebebasan tanpa membedakan agama, etnis, golongan, ras, dan sebagainya. Dengan pernyataan tersebut telah membuktikan bahwa negara Indonesia mendukung dan mengakui sepenuhnya hak asasi manusia diberlakukan di seluruh dunia. Selain tercantum dalam pembukaan dalam batang tubuh Undang-Undang 1945, hak-hak tersebut diatur sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1, hak atas kesamaan hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3, hak untuk membela negara. Pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran. Pasal 28A sampai J, hak asasi manusia. Pasal 29 ayat 2, kemerdekaan beragama dan beribadah. Pasal 30, hak atas usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31, hak mendapat pendidikan. Pasal 32, hak mengembangkan dan memelihara budaya. Pasal 33, hak kehidupan ekonomi. Pasal 34, hak atas jaminan sosial. Lembaga Lembaga Perlindungan HAM. A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 1993, kemudian mengalami beberapa penyesuaian setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya mengatur Komnas HAM. Tujuan Komnas HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut. 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi sesuai Pancasila, Undang-Undang 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM. 2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuannya partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sedangkan fungsi Komnas HAM adalah sebagai lembaga. 1. Pengkajian dan penelitian hak asasi manusia. 2. Penyuluhan tentang hak asasi manusia. 3. Pemantauan tentang hak asasi manusia. Anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR berdasarkan usulan dari Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden. Komnas HAM terdiri dari 35 orang anggota, dipimpin oleh
seorang ketua dan dibantu oleh 2 wakil ketua. Masa jabatan anggota Komnas HAM adalah 5 tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Siapapun dapat mencalonkan diri sebagai anggota Komnas HAM asalkan memenuhi syarat. Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar, tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat luas. Dilindungi masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan antara lain dengan A. Tidak mengganggu ketertiban, B. Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia, C. Menghormati keberadaan masing-masing, D. Berkomunikasi dengan baik dan sopan, E. Ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, sayang menyayangi tanpa membedakan agama, ras, keturunan, dan pandangan politiknya, serta kelompok besar, tidak memaksakan kehendaknya terhadap kelompok kecil dan sebaliknya. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib mendukung adanya upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan HAM. Dukungan tersebut dapat ditunjukkan antara lain dengan sikap A. Menghormati dan melaksanakan instrumen HAM, B. Membantu terlaksananya program penyuluhan hak asasi manusia, C. Mendengarkan dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM, D. Ikut aktif mensosialisasikan hukum dan HAM, E. Menghargai hak-hak kaum perempuan, F. Membantu terlaksananya perlindungan hak anak, I. Kesimpulan, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Secara universal, pembagian hak asasi manusia adalah A. Hak asasi pribadi, B. Hak asasi ekonomi, C. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, D. Hak asasi politik, E. Hak asasi sosial dan kebudayaan, F. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara, peradilan, dan perlindungan, J. Saran. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM, dan jangan sampai pula HAM kita langgar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan saya dalam menjelaskan makalah tersebut. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.